Judul makin dramatis, isi makin tipis. Dalam dunia media ada satu hukum sederhana, isu yang tak menemukan kebaruan akan mati oleh kebosanannya sendiri. Dan mungkin yang sedang kita tak saksikan bukanlah pertarungan fakta, melainkan pertarungan siapa yang lebih tahan berteriak. Kadang yang paling berisik bukanlah orang yang benar, melainkan orang yang takut tidak lagi didengar. Kita itu sekarang hidup di zaman aneh. Sebuah dokumen bisa kalah penting oleh notifikasi, sebuah arsip bisa tenggelam oleh algoritma, dan sebuah isu masih tetap terus hidup bukan karena bukti, melainkan karena ia terlalu menguntungkan untuk dibiarkan mati. Isu ijazah Pak Jokowi seharusnya amatlah sangat sederhana. Negara punya kampus, negara punya arsip, dan negara punya prosedur. Kalau ini murni soal keaslian, mestinya selesai di meja administrasi. Tapi kenyataannya, ia justru paling subur di media sosial. Ia tumbuh di kolom komentar, berkembang di podcast 2 jam, mekar di potongan video 30 detik, dan setiap kali hampir selesai, ia dihidupkan kembali, bukan dengan data baru, melainkan dengan semangat lama agar tetap relevan. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada satu hal yang tidak disukai oleh zaman ini, yaitu ketenangan. Pak Jokowi tidak membalas dengan kemarahan dan tidak memanggil konferensi pers dengan emosi, tidak menyediakan bahan bakar bagi reaksi berantai. Ia justru melakukan dosa terbesar di zaman interaksi, tidak memberi panggung. Dan disitulah letak kegelisahan itu. Karena sebagian orang itu bukan lagi menjadi alat pencari kebenaran, melainkan kendaraan menuju perhatian. Satu tangkapan layar bisa berkeliling negeri, diperbesar, dilingkari, dimerahi, diberi tanda panah merah, lalu disebut temuan, sedangkan ribuan like dianggap validasi, puluhan ribu view dianggap verifikasi, padahal kebisingan tidak identik dengan keberanian, dan viral tidak otomatis menjadi valid. Semakin Pak Jokowi memilih diam, semakin banyak suara yang muncul. Bukan memperkaya data, hanya mempertebal volume. Ini bukan investigasi, ini lomba stamina timeline. Yang menarik, isu ini perlahan berubah fungsi. Ia tak lagi menyerang, ia memantulkan. Setiap pengulangan tanpa temuan baru, yang tampak bukanlah sosok yang dituduh, melainkan wajah mereka yang terus mengulang nada lama. Judul makin dramatis, isi makin tipis. Dalam dunia media ada satu hukum sederhana, isu yang tak menemukan kebaruan akan mati oleh kebosanannya sendiri. Dan mungkin yang sedang kita tak saksikan bukanlah pertarungan fakta, melainkan pertarungan siapa yang lebih tahan berteriak. Sementara yang dituduh, ia memilih duduk tenang, seolah tahu
bahwa waktu seringkali lebih efektif daripada debat. Saya ngopi dulu. Alhamdulillah. Di zaman ketika kebisingan sering disalahpahami sebagai keberanian, diam bisa jadi menjadi bentuk yang paling tinggi dari kepercayaan diri. Karena tidak semua tudingan yang perlu kita tangkis. Sebagian cukup dibiarkan ia lelah. Dan sejarah selalu mempunyai satu kebiasaan, ia menyaring suara lalu menyiksakan makna. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Bila riuh dijadikan senjata, sunyi kadang lebih bermakna. Jika ramai dianggap kebenaran, waktu datang sebagai penjernihan. Berteriak belum tentu perkasa, tenang tak berarti tak berdaya. Yang gemar memukul genderang belum tentu punya arah pulang. Isu diulang tanpa temuan akan gugur sendiri oleh kejenuhan. Karena akhirnya zaman memilih bukan siapa yang paling gaduh, tetapi siapa yang paling teguh. Saya Beni Budaya.